Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Malam hari ini ya syabab, pelajaran kita pelajaran yang sangat penting sekali. Akan tetapi hadis yang akan kita pelajari juga tidak terlalu banyak. Hanya 3 hadis saja. Bab pada malam hari ini adalah babud darab. Bab pukul memukul. Kaitannya adalah pukul memukul. Kalau kita mengejek orang saja tidak boleh, mengganggu orang sedikit tidak boleh, apalagi memukul. Apalagi memukul. Memukul itu hanya dibolehkan ketika membalas, ketika menghukum, iqab, ketika mendidik, ta'dib namanya. Dalam mendidik, contohnya apabila seorang anak telah mencapai umur 10 tahun, maka boleh dia dipukul apabila tidak sholat, atau apabila sulit untuk disuruh sholat, boleh dipukul. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan seperti itu. Kemudian para salaf dahulu, salah seorang di antara mereka adalah Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Beliau juga memukul anaknya apabila salah dalam berbahasa Arab. Harusnya kita juga bisa seperti itu kita terapkan. Yang tidak berbahasa Arab kita pukul. Bisa harusnya. Tetapi sampai saat sekarang ini kita tidak terapkan karena kita masih berusaha untuk menghafalkan mufradat sebanyak-banyaknya dulu, atau kita berusaha mendapatkan kesadaran dari kita semua. Baiklah, kita mulai hadis yang pertama, yaitu hadis dari Ummul Mukminin an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillah. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Maksudnya tidak pernah memukul orang dengan tangannya. Wala imra'atan wala khadiman. Tidak pula perempuan, istrinya misalnya, anaknya,
wala khadiman, dan tidak juga pembantunya atau budaknya. Sama sekali tidak pernah dipukul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tadi kita telah sebutkan, Nabi memerintahkan untuk memukul apabila anak telah mencapai 10 tahun tapi enggak mau sholat. Mengapa seperti itu, syabab? Karena sebagai pendidik tidak semua kita bisa seperti Rasulullah. Seandainya kita bisa seperti Rasulullah, maka itulah yang terbaik. Mendidik tanpa memukul, itulah yang terbaik. Bahkan yang berhubungan dengan bahasa Arab juga seperti itu. Harusnya itu yang terbaik, yaitu membawa kita semua berbahasa Arab tanpa memukul, itu yang paling terbaik. Tetapi Nabi Muhammad SAW faham bahwasanya tidak semua umatnya akan sama seperti beliau, maka beliau mengizinkan untuk memukul dalam rangka mendidik, dengan syarat tentunya tidak luka, tidak bengkak. Tidak luka, tidak bengkak. Kalau sampai luka, sampai bengkak sesama kita misalnya, maka itu hukumnya adalah qisas, yaitu dibalas. Seperti itu. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah memberikan pengecualian, illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang ya tentu. Jelas. Kemudian beliau menambahkan, dan tidak pula beliau itu dizalimi atau diganggu dirinya, kemudian beliau membalasnya. Dirinya sendiri ya syabab, tidak dalam urusan agama. Misalnya ada seorang Arabi tiba-tiba narik baju beliau dari belakang, ya kan? Kemudian berbekas di sini beliau merah. Nabi hanya ketawa, nggak balas. Seperti itu beliau. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga memberikan pengecualian, illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillah, kecuali kalau yang dilanggar itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bermaksiat misalnya, maka beliau pun membalas atau beliau menghukum karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk pribadi beliau tidak. Kalau kita mungkin terbalik. Kalau untuk pribadi kita langsung balas. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala kita tiba-tiba langsung menjadi cool. Ya kan? Langsung menjadi fair gitu orangnya. Ya, sama dengan setan lah gitu. Ya kan syabab? Seperti itu. Harusnya enggak, harusnya terbalik. Harusnya kayak beliau nih. Kalau dalam urusan agama Allah kita malah getol ya syabab. Tapi kalau untuk urusan diri kita, maka kita tidak perlu bersemangat untuk membalas. Kemudian hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis, qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata', wa qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum fa turihat alaihi thumma turiha finnar, rawahu Muslim. Ini hadis terkenal sekali, hadis muflis, yaitu hadis orang yang bangkrut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, kalian
apakah tahu, apakah kalian mengetahui apa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu di antara kami orang yang enggak ada tersisa hartanya. La dirham wala mata. Dirham saja enggak ada, jangankan dinar. Dirham habis, mata yaitu barang dagangan, barang untuk dijual lagi enggak ada. Dah habis, uang habis, barang habis. Itulah bangkrut namanya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umat saya adalah orang yang datang hari kiamat dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Akan tetapi dia datang dengan dosa-dosa juga. Dia datang dan dia telah mengejek orang ini. Dia telah menuduh orang ini. Dia telah memakan harta orang ini. Kemudian dia juga pernah menumpahkan darah orang ini. Kemudian dia pernah memukul orang ini. Wa daraba hadza. Ini kaitannya dengan pembahasan kita babutoh. Yaitu memukul itu salah satu penyebab kita bangkrut di hari kiamat. Bisa tuh kita sholat 5 waktu di masjid ini syabab. Sebelum sholat, setelah sholat kita sholat sunat. Bisa bangkrut apabila kita banyak berbuat dosa dalam hal mengejek, menuduh, makan harta orang lain, menumpahkan darah, ataupun memukul. Kemudian Nabi menambahkan fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka diberikan orang ini dari pahalanya, orang ini dari pahalanya. Waktu itu enggak ada balas-balasan, ya kan? Enggak ada balas-balasan ketika itu. Kemudian enggak ada uang untuk mengganti. Gantinya dengan apa? Dengan pahala. Kemudian fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih, kalau habis pahalanya, kebaikannya sebelum selesai, belum lunas lagi utangnya syabab, maka diberikan kepada dia kesalahan-kesalahan mereka. Itu kesalahan mereka diberikan kepada dia, yaitu dosa-dosanya dia yang menanggung. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Itu orang apa itu? Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat. Bayangkan, kalau kita puasa jarang, zakat nggak pernah, cuman sholat bolong-bolong pula, ya kan? Kemudian hobinya ngejek orang, hobinya nuduh orang, hobinya nyuri barang orang, hobinya mukul. Bahaya kan? Bahaya nanti itu bisa termasuk orang bangkrut di hari kiamat. Nauzubillah. Hadis terakhir, hadis Abu Hurairah juga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza daraba ahadukum falyajtani bil wajha wa la yaqul qabbahallahu wajhaka wa wajha man asbaha wajhaka fa innallaha ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Rawahu Ahmad wa hassanahu Al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian itu memukul, misalnya menghukum tadi, beliau mengatakan falyajtani bil wajha, maka hendaknya dia menjauhi wajah. Bahkan dalam menghukum tadi syabab, apabila kita menghukum, mendidik, boleh kita pukul bagian wajahnya syabab? Enggak boleh. Misalnya adik kalian bercarut, boleh pukul mulutnya? Enggak boleh. Kemudian boleh tampar pipinya? Enggak boleh. Beli keningnya kayak gini kan? Tidak
Tidak boleh. Wajah itu tidak boleh. Walaupun menghukum. Dalam olahraga juga nggak boleh. Ya kan? Dalam olahraga boxing. Mukulnya wajah itu kan? Haram ya syabab. UFC. Mukulnya wajah juga kan? Haram. Nggak boleh yang seperti itu. Dalam olahraga kah? Dalam menghukum, mendidik, wajah tidak boleh dipukul. Kalau telinga jewer boleh nggak syabab? Hah? Kenapa boleh? Karena telinga termasuk dari kepala, bukan termasuk dari wajah. Al-udunani minar ras. Boleh saja, asal jangan bengkak, jangan luka, dan jangan sampai rusak ya, tanggal pula telinganya jangan. Yang seperti itu tentu haram hukumnya. Kemudian beliau menambahkan wala yaqul qabbahallahu wajhaka. Jangan dia mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahmu dan wajah orang yang semua orang yang mirip dengan wajah kamu. Katanya saking dia marahnya, misalnya dia mengatakan kamu tuh jelek dan orang yang mirip kamu juga jelek katanya. Yang seperti itu tuh tidak dibolehkan sama sekali. Ngejek namanya kan, tidak jelas. Menghina ciptaan Allah tidak dibolehkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan alasan ya syabab. Alasannya beliau mengatakan fa innallaha ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sesuai bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini pembahasan akidah ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki bentuk atau tidak ya syabab? Ada enggak bentuknya Allah Subhanahu wa taala? Sesuatu apabila dia memiliki wujud pasti memiliki bentuk. Akal ya nggak ada wujudnya itu. Ilmu nggak ada wujudnya, di dalam otak aja, bayangan aja ya, atau dalam hati itu nggak ada wujudnya. Apabila sesuatu itu memiliki wujud, maka dia memiliki bentuk. Kemudian apabila sesuatu itu dapat dilihat, maka dia memiliki bentuk. Kita nanti melihat Allah nggak di hari kiamat? Melihat Allah, melihat ya ada bentuk. Nggak mungkin melihat sesuatu yang tidak ada bentuk. Kemudian kita melihat wajah Allah ya kan? Ya wajah ya ada bentuk. Kemudian Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Apa arti jamil syabab? Jamil itu kalau laki-laki tampan bentuknya, rupanya. Kalau perempuan cantik bentuknya, rupanya. Kalau di Allah Subhanahu wa taala bukan laki-laki, bukan perempuan, tetapi itu tidak menafikan Allah memiliki bentuk, yaitu Allah tuh rupanya elok, rupanya kayak gitu. Innallaha jamil, Allah Subhanahu wa taala rupanya itu adalah elok, bentuk Allah Subhanahu wa taala adalah elok. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya kita ini umat manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat yang lain, malaikat misalnya, jin misalnya, hewan misalnya, dengan 3 hal. Yang pertama, dengan Allah ciptakan kita dengan tangannya. Makhluk yang lain diciptakan dengan apa syabab? Dengan kun fayakun. Kita enggak, yaitu Nabi Adam enggak, dengan tangannya Allah sendiri. Oleh sebab itu Nabi Adam itu yang paling tampan. Kemudian setelah Allah ciptakan dengan tangannya, Allah berikan bentuk. Ketika Allah memberikan bentuk, sebab itu adalah sebagai penghormatan bagi kita. Mengapa sebagai penghormatan? Karena Allah memberikan bentuk kita itu, bentuk Nabi Adam
adalah bentuk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan, ayam, kambing masih jauh sekali. Ya kan, setan masih ada tanduknya, masih jauh. Ya, malaikat dekat. Kita lebih dekat lagi, yaitu Nabi Adam maksud Ustaz. Ya, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak menunjukkan kita menyamakan antara Allah dengan makhluk, tidak. Ya, antara tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 bangunan yang paling dekat dengan langit adalah tingkat 3. Jelas, yang paling di atas paling dekat dengan langit. Tetapi antara jarak yang di atas itu dengan langit itu sangat jauh sekali. Begitu juga dengan kita. Nabi Adam adalah yang paling dekat bentuknya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikat antara Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa taala sangat jauh sekali. Kemudian yang ketiga tadi saya lupa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan cara Allah suruh malaikatnya, yaitu makhluk kasta tertinggi ya syabab. Allah suruh dia sujud kepada Nabi Adam. Itulah, dari situlah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihormati. Ya, di antara makhluk ini kita lah yang paling terhormat. Kita yang paling terhormat. Oleh sebab itu, maka apabila kita memukul, jangan pukul bagian wajah. Jangan pukul bagian wajah. Allah memuliakan kita itu dengan memberikan wajah kita. Ini wajah Nabi Adam paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang muliakan juga apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah wajahnya yang dicari ya. Enggak, tidak boleh seperti itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Sampai di sini saja kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.